Hai guys, buat kalian yang udah mulai suka SD Gundam, kalian seneng gak sih kalau misalnya karakter favorit kalian diadaptasi desainnya jadi SD Gundam? Kurang lebih kayak, weh anjir cocok banget sih ini jadi karakter ini. Di video kali ini, saya mau nge-review dua Gunpla sekaligus yang tokohnya tuh saling berkesinambungan. Yes, yang pertama Night Strike Gundam harganya 700 yen, dan yang kedua Warlock Aegis Gundam harganya 800 yen. Dua Gunpla ini rilis di tahun 2022 buat seri baru yaitu SD Gundam World Heroes The Legend of Dragon Knight. Ini tuh kelanjutan universe-nya SD Gundam World Heroes yang nanti bakal saya bahas panjang nih. Dua karakter ini mengadaptasi desain dari seri Gundam Seed, yang pertama Strike dan yang kedua Aegis. Itu udah jelas banget lah ya. Dan kenapa mereka tuh cocok banget buat peranin karakter ini. Yang pertama kan ada Ksatria, terus yang kedua ada ahli sihir. Bahas gunplanya dulu nih. Yang pertama Night Strike Gundam. 700 yen dapat segini banyak runner, kenyang lah ya rakitnya. Dan kenapa sih bisa dapat runner banyak kayak gini? Soalnya ada dua runner template yang nanti bakal dipakai sepanjang seri ini. Yang pertama runner frame yang udah dipakai dari zaman Sangoku Soketsuden, dan kedua ini runner baru namanya Night Body. Warnanya clear color yang nanti dipaduin sama beberapa armor dari setiap karakter SD Gundam World ini. As always lah ya, selalu exciting buat ngelihat runnernya SD Gundam. Di sini pertama kita dapat ilustrasinya Night Strike Gundam, hasil jadi gunplanya yang udah di repaint. Terus ada ilustrasi spesial dari bapak SD Gundam yaitu Imaishi Susumu. Anjing, ini keren banget nih, si Strike-nya lagi naik Graspa Dragon. Dan yang paling ikonik jelas komiknya dong. Katanya sih ini nyeritain beberapa tahun setelah Dark Mass Incident, ya itu latar ceritanya si SD Gundam World Heroes yang biasa. Dan ini kelihatannya ada rivalitas antara Warlock Aegis sama Night Strike Gundam yang gimana ya nasib bisa mempertemukan mereka. Yang kedua ada Warlock Aegis Gundam. Kalau kalian mau lihat saya ngerakit si Warlock Aegis ini, udah pernah saya upload ya di live beberapa bulan lalu. Warlock Aegis ini jadi salah satu rekomendasi teratas, top nomor 1, nomor wahid, Ichiban. Buat kalian yang pengen ngerasain dan pengen ngerti di mana sih excitingnya SD Gundam tuh. Bentuknya simpel banget sih, cuma penyihir yang pakai jubah sama bawa tongkat. Di komik ini udah digambarin pertempuran yang intens antara Night Strike Gundam sama Warlock Aegis. Ini ampun deh kerennya, soalnya dua-duanya tuh udah pakai Graspa Dragon yang kalau misalnya dibikin gunplanya, anjir itu pasti keren banget sih kalau di display. Sekarang saya mau ngebahas kenapa sih dua SD Gundam ini tuh punya desain yang sangat amat keren, adaptasi lore-nya akurat, dan kalau boleh saya bilang Legend of Dragon Knight ini template desainnya udah balik lagi ke SD Gundam zaman dulu yang punya banyak referensi dan wah banyak banget lah kerennya. Ntar saya bahas ya. Jadi ceritanya Night Strike ini kesatria muda yang digadang-gadang bakal jadi raja selanjutnya di Knight's World. Cuma dia tuh nggak punya pengalaman dan skillnya masih tumpul lah. Singkatnya pas lagi di perjalanan ketemu sama Graspa Dragon, terus ketemu rivalnya ini si Warlock Aegis. Bentar, sebelum lanjut, kalian udah nonton Gundam Seed belum? Kalian tahu nggak kalau misalnya si Strike sama Aegis ini tuh musuhan lah ceritanya? Nih ya kerennya si Legend of Dragon Knight ini, pertama dia tuh nyeritain cerita klasik dari SD Gundam. Kan kalau dulu tuh ada Night Gundam sama Satan Gundam. Sekarang ceritanya dimodernisasi, jadi tokohnya itu ada Night Strike sama Warlock Aegis. Cocok banget kan penokohannya, yang tadi saya bilang di Gundam Seed-nya aja mereka ini berdua musuhan. Kalau dari tadi saya bilang Graspa Dragon, nah kalian yang nonton Gundam Seed pasti tahu lah ya ini base desainnya dari apa. Ini tuh pesawatnya si Strike, namanya Sky Grasper. Keren banget lah gila, yang tadinya pesawat diredesign jadi bentuk naga yang beneran bisa dinaikin sama Strike. Wah itu udah kurang lore akurat apa coba. Tapi waktu pertama kali The Legend of Dragon Knight ini diumumin serinya, saya tuh nggak ini tuh tokoh apa ya, base Gundamnya dari siapa ya. Beberapa bulan kemudian akhirnya diumumin kalau ini tuh namanya Night Strike. Hah? Strike dari mananya? Terus kayak pas saya lihat-lihat lebih dalam tuh, oh ternyata ini tanduknya nih. Ya agak mirip sih, tapi nggak mirip banget. Yang paling kelihatan sebenarnya desain shieldnya sih, ini Strike banget lah pokoknya. Yang bikin saya melotot pas lihat musuhnya tuh ternyata Aegis, kayak, weh anjing akhirnya ini SD Gundam balik lagi ke konsep zaman dulu. Setelah Soketsuden yang referensi desainnya tuh ngawur banget sama ya SD Gundam World Heroes juga masih agak ngawur tapi much better lah. Kalau mau dibahas panjang sih, tapi saya ambil contoh kecilnya nih. Tokoh utamanya tuh kan Liu Bei Unicorn ya. Coba kalian lihat nih, final formnya apakah keren atau enggak? Kalau menurut saya sih enggak ya, apalagi gimmick terakhirnya nih. Duh anjing, kenapa sih bentuknya kayak salad buah? Maksudnya gini loh, unicorn tuh kan ada beberapa desain ya, contohnya kayak unicorn final battle version, ini yang dijadiin final formnya di seri Soketsuden. Terus ada full armor unicorn Gundam, terus ada unicorn perfectibility. SD Gundam tuh biasanya emang punya gimmick buat ngegabungin part dari karakter lain dijadiin karakter baru. Tapi ini tuh malah jadi salad buah, kenapa sih nggak dijadiin full armor unicorn aja gitu kan, jauh lebih masuk desainnya
dan lebih keren, lore akurat. Terus di seri SD Gundam World Heroes yang saya bilang agak ngawur tapi mendingan, ini tuh kan harusnya unicorn perfectibility ya. Tapi mana si Shield Phoenix-nya? Kok nggak ada? Kenapa cuma weaponnya Banshee doang? Kalau mau mending mah ya, si weapon Banshee ini tuh dibikin aja jadi unicorn Dark Mask version, kan pas tuh lore-nya tuh kalau Banshee yang lagi pakai weapon itu tuh kan jahat dan ngamukan ya. Ketimbang dijadiin final form yang konsepnya mau perfectibility tapi nanggung banget bentuknya. Legend of Dragon Knight ini kerennya adalah dia balik lagi ke referensi SD Gundam zaman dulu. Contohnya kayak si Aegis ini yang dijadiin Warlock Aegis alias desain utamanya tuh kan Satan Gundam ya. Nah, saya tuh berdoa aja kayak semoga Aegis yang baru ini punya gimmick-gimmick dari Satan Gundam, dan ternyata beneran punya, komplit, semuanya ada. Tapi yang bikin saya paling hype dari seri ini adalah waktu klimaksnya tuh ternyata si Strike sama si Aegis ini, wah anjing, itu udah kayak, wah ini kalau rilis udah harus ambil semuanya nih. Ya begitulah, pokoknya salah satu kerennya SD Gundam itu adalah karena karakter-karakternya punya referensi dan lore tersendiri. Yang kalau kalian ngelihat sebuah desain tuh bisa dijelaskan sama meme seperti ini. Pertama, saya mau bahas Night Strike-nya dulu nih. Sebenarnya first impression saya ke si Night Strike ini tuh kurang terlalu bagus. Kenapa? Soalnya warnanya tuh beda jauh banget sama ekspektasi yang ya, atau kualitas kali ya yang biasanya disuguhin sama SD Gundam World Heroes. Looks hasil jadi tanpa stikernya tuh nggak punya vibe yang mirip dengan gambar yang ada di kotak atau ilustrasi desainnya lah. Kenapa? Soalnya armornya tuh full warna silver kayak gini kan. Dan silvernya SD Gundam World Heroes itu agak gelap lah tonnya, nggak cerah. Problemnya tuh bukan karena nggak pakai stiker, tapi karena ton silvernya tuh agak gelap. Jadi kayak mendingan sekalian dijadiin warna putih aja nggak sih? Biar lebih, vibes-nya tuh masuk lah ke ilustrasi aslinya. Dan color separation yang warna silvernya dijadiin stiker aja. Kayaknya jauh lebih masuk deh. Kalau mau ngomongin color dan part separation sih sebenarnya udah mantap banget ya. Soalnya kan tadi dikasih runner khusus tuh, Night Body. Dan si Night Strike ini juga punya gimmick yang persis kayak Night Gundam buat bongkar pasang armor. Jadi buat basic color separationnya mah udah keren parah. Ada clear green, terus ada silver, ada biru, ada merah, sama ada warna putih. Sebuah pro tip nih, ini kan jidatnya Night Strike tuh harusnya warna clear green, sementara di runnernya itu warna putih full kan. Caranya gimana? Very easy. Kalian tinggal patahin part bulatan ini, terus dibor sedikit, patahin runner warna clear green, dan udah beres, jadi lebih detail kan warnanya. Ini menurut saya agak sedikit jahat sih, tapi ya memang ada lore-nya tersendiri. Jadi kalau misalnya si Night Strike ini mau dipakein shield, itu tuh partnya ada dari Life Gundam GP04. Ya gitulah ceritanya, Life Gundam ini seorang merchant yang nemenin perjalanannya Night Strike Gundam. Jadi ya bolehlah kalau lore-nya ternyata si shield ini tuh didapetin dari Life Gundam yang seorang merchant senjata. Tapi si Night Strike ini kalau udah dipakein shield keren mampus sih. Terus gimmick pedangnya juga lucu. Ya mungkin karena ngambil referensi desain dari Night Gundam kali ya. Jadi pedang ini bisa ditaruh di punggung sama di shieldnya. Bagian jubahnya bisa gerak, dan lucunya adalah ada detail kayak shield gini nih. Ini juga sama referensinya dari Night Gundam. Dan ini beberapa posing dari Night Strike Gundam. Yang pertama ini paling basic banget, lagi ngayunin pedang slash gitu. Terus yang kedua ini pas mau narik pedang dari shieldnya. Anjir, ini keren banget lah, 10/10. Terus ini posing cover boy The Legend of Dragon Knight. Pokoknya Strike ini cocok banget lah jadi desain terbarunya Night Gundam. Kayak apa ya, fresh looks gitu. Dan ini juga kan cerita baru yang mana Strike Gundam tuh memang Gundam pertama kan di Gundam Seed. Lanjut bahas Warlock Aegis, SD Gundam yang sangat amat saya rekomendasikan. Jadi gini nih, kalau misalnya kalian udah mau terjun nih ke SD Gundam terus bingung kan kayak, beli apa ya, udah kebanyakan banget desainnya. Nah ini yang paling pertama, mumpung stoknya masih ada. Jadi kan Warlock Aegis ini tuh base desainnya dari Satan Gundam dan punya beberapa fitur yang persis banget dengan Satan Gundam. Ini agak creepy sih sebenarnya. Pertama, dia punya tongkat sihir namanya Catastrophe. Kalau dilihat lebih dekat lagi, ini tuh detailnya mantep banget. Kalian lihat ini bentuk apa? Kalau yang nonton Gundam Seed pasti tahu lah ya. Ini tuh logonya Zaf. Zaf tuh Zionnya Gundam Seed lah. Dan Aegis ini dicolong sama Asuran Zara yang jadi tentaranya Zaf. Kalau dilihat lebih dekat lagi, ini ada detail muka Shaiton yang kecil banget. Ada mata sama giginya. Keren. Terus ini ada jubah yang punya motif lebih rame. Karena kan ini SD Gundam modern ya. Jadi motif-motifnya tuh lebih buah kan gitu. Dibanding SD Gundam yang zaman dulu. Warlock Aegis ini jubahnya bisa dibuka buat jadi sebuah form baru. Kalau di Satan Gundam namanya Monster Black Dragon. Nih ya, kenapa ini tuh bentuknya creepy banget. Pertama, di jubahnya ada banyak banget mata nih. Lihat kan sepanjang sini mata semua. Terus kalau mau berubah mode kan kepalanya harus dibuka kayak gini. Pertama kali saya lihat tuh kayak, anjir ini kepala dibuka tuh otak gak sih? Terus pas saya searching dan ternyata bener guys, itu tuh otak. Di Satan Gundam dijelasin sih kalau itu tuh otak naga alias Dragon Brain. Terus bagian backpack dan jubahnya tuh bisa dicopot buat jadi support mecha. Kalau kalian lihat kan ini tuh bentuknya kayak capit ya. Tahu lah ya, Aegis kan bisa berubah
coba jadi mobile armor yang bentuknya kayak gini juga. Lihat kan, akurat kan sama lore-nya, keren kan? Warlock Aegis tuh keren banget lah pas jubahnya dibuka kayak gini. Apa ya? Bentuknya tuh monster banget lah. Dan yang lebih menegaskan konsepnya kalau dia tuh jahat adalah matanya. Lihat kan, matanya tuh melotot kayak punya aura jahat gitu. Tidak chill lah pokoknya. Biasanya bentuk mata kayak gini tuh emang suka dipakai sama SD Gundam buat ngegambarin karakter yang kayak monster atau jahat atau lagi berserk. Nih coba aja lihat ilustrasi dari bapak SD Gundam Imaishi Susumu Sensei yang bikin Warlock Aegis-nya tuh punya aura jahat, ditambah di belakangnya ada Black Grasp Dragon. Anjing, ini keren banget gak sih? Yang mau saya bahas di sini tuh bagian Runner Night Body ini loh. Bikin seri ini punya price point yang affordable tapi kaya akan color separation. Lihat aja ini Warlock Aegis yang nggak pakai stiker tapi kayaknya nggak masalah deh. Nih kalau kalian ngeliat boxnya Warlock Aegis aja ya, coba lihat deh tebalnya setebal apa. Kenyang banget ini sumpah ngerakitnya. First impression saya juga waktu megang boxnya tuh kayak, anjir ini SD Gundam sumpah boxnya udah jadi segede gini ya. Ibaratnya tuh kayak beli HG mahal loh, kan kardusnya tebel-tebel ya dibanding HG biasa yang lumayan tipis. Kalau kata orang zaman sekarang tuh kayak Divine Aura, ya ini box artnya Warlock Aegis, lihat aja. Nah, ini momen yang setiap kolektor pasti suka deh kalau ada karakter A diketemuin sama karakter B. Dan ini ada Night Strike Gundam yang bakal diberantemin sama Warlock Aegis Gundam. Sumpah, ini Warlock Aegis udah mau 2 tahun saya punya tapi nggak bosen-bosen saya mainin sampai sekarang. Mungkin karena bentuknya keren dan gimmicknya banyak juga kali ya. Nih, Strike sama Aegis-nya diposein ala-ala poster film gitu. Anjir, keren banget ya emang kalau udah diposein close up kayak gini. Meskipun tadi kualitas strike-nya agak nganu, tapi ya kegendong lah sama Warlock Aegis ini, jadi nggak ngaruh apa-apa sama sekali. Sebagai awalan dari seri baru, 2 Gunpla ini sangat amat saya rekomendasikan buat kalian yang mau coba terjun ke SD Gundam, terutama yang mau fokus di The Legend of Dragon Knight. Kalian bisa nikmatin kerennya redesign karakter klasik yaitu Knight Gundam dan Satan Gundam dengan sentuhan modern dan pemilihan karakter yang kaya akan referensi dan lore akurat. Di video berikutnya saya bakal bahas kelanjutan cerita dari Strike sama Aegis ini yang anjing, ini bikin hype banget lah. Bahkan pada zamannya ya, awal-awal saya ngonten dan ngerakit live Gunpla ini, kayaknya ada lebih dari 10 orang deh yang ikutan beli. Karena emang se-hype dan sekeren itu kayak, Aerial Rebuild mah antar-antar lagi aja dibelinya juga nggak urgent. Mana price point yang ngawur lagi, barang reguler doang 1.700 yen, red kali 200 jadi 340 ribuan. Ntar ya, lihat aja di review selanjutnya. Buat kalian yang jadi pengen Night Strike dan Warlock Aegis ini gara-gara nonton video review saya, wah ini mah beneran selamat menikmati deh setiap gimmick yang ada, terutama Warlock Aegis nih. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.